起死回生啊！ Kita tunggu siapa eksekutor yang akan menjadi pahlawan. Terima kasih. Go up if anything comes of this. Shot, what a shot that is! He's absolutely smited that on the application of the rules. Sean Evans. Wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil foot. Again, into the box, play up, first time shot, blocked, strike with a shot. So with the ball in, it's a deep ball in. Oh, I say, what a collapse! But you keep me on red. Douglas on looking for Sturridge, who's trying to get it behind, going to get it every time. Left foot shot. Oh, it's turned goalwards this time. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Send it right. Pertandingan tim nasional Indonesia melawan Korea Selatan di U23 menjadi salah satu pertandingan yang menghebohkan pihak Indonesia karena pada statistik pertandingan Korea melawan Indonesia di Piala Asia, Indonesia jauh lebih unggul. Indonesia menguasai penguasaan bola sebanyak 53%, sedangkan tembakan ke gawang ataupun tembakan yang diberikan oleh Indonesia juga jauh lebih banyak. Bahkan total passing serta akurasi passing yang diberikan oleh Indonesia jauh lebih tinggi, sehingga seakan-akan hal ini menunjukkan tim nasional Indonesia sudah menunjukkan kemampuan yang terbaik di lapangan. Bahkan ketika kita melihat pada Piala Asia U23, Indonesia berhasil masuk ke babak semifinal. Maka kalau kita melihat bagan ini, kemungkinan besar Indonesia akan menempati juara pertama ataupun juara kedua, di mana di final Indonesia akan melawan Jepang atau Irak ya teman-teman. Sehingga momen ini menjadi momen yang langka dan patut dihargai karena Irak dan juga Jepang merupakan lawan yang sangat susah ya teman-teman. Maka kesimpulannya, bukankah kita harus menuju ke Olimpiade Paris, di mana juara 1, 2, 3, 4 di Piala Asia 2023 akan masuk di Olimpiade Paris ya teman-teman. Dan ketika Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menempati juara pertama ataupun juara kedua, maka sangat memungkinkan Indonesia berada di grup C maupun di grup D. Dan kalau kita melihat pada grup A, B, C, dan D mempunyai klub raksasa. Seperti grup A ada Prancis, grup B ada Argentina, grup C ada Spanyol, dan grup D kita bisa bilang memang mereka adalah negara kuat seperti Israel dan Paraguay. Tetapi itu jauh lebih gampang ya teman-teman daripada grup A, B, maupun C. Maka sangat memungkinkan ketika Indonesia menjadi juara pertama di Piala Asia U23, maka Indonesia akan menempati grup D. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira Indonesia akan berada di grup mana? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Karena kemungkinan terbaik memang berada di grup D. Selain Indonesia membenci negara Israel, tetapi dari kemampuan grup D itu jauh lebih gampang ya teman-teman daripada grup A atau grup B atau grup C. Bahkan ketika voting dikeluarkan, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berharap agar Indonesia juga bisa masuk ke grup D teman-teman. Tapi tetap namanya pertandingan, Indonesia bisa saja kalah ketika Indonesia tidak memberikan kemampuan yang terbaik. Kita sebagai masyarakat Indonesia berharap ya teman-teman, agar Indonesia bisa memberikan atau agar tim nasional Indonesia bisa memberikan kemampuan yang terbaik. Dan hal itu sudah terbukti di Piala Asia U23. Bahkan Erick Thohir juga memperpanjang kontrak bersama pelatih tim nasional Indonesia, sehingga kemungkinan itu akan jauh lebih besar.
ketika Indonesia masuk ke babak semifinal, banyak sekali teman-teman masyarakat yang bangga kepada pelatih tim nasional Indonesia. Banyak orang berterima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah mau mengubah permainan tim nasional Indonesia yang mungkin dulu merupakan permainan yang sangat-sangat buruk ya teman-teman. Tetapi semenjak dipegang oleh Shin Tae-yong, semua berubah dan Indonesia mulai dipandang kembali oleh banyak orang akibat permainannya yang sangat bagus untuk dilihat dan berkelas internasional. Bahkan ketika Indonesia sedang melakukan adu penalti, 3 pemain tim nasional Indonesia senior juga menontonnya walaupun mereka tidak ikut ya teman-teman karena perbedaan usia. Seperti ada nama dari Tom Haye, Siane, dan juga Ragnar ya teman-teman. Hal itu menunjukkan bahwa mereka meskipun pemain naturalisasi, mereka tetap ya teman-teman mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga. Meskipun ketika pertandingan itu usai, momen-momen romantis tetap terjadi seperti Arhan Pratama setelah memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal, Arhan langsung menuju ke istri tercintanya teman-teman. Sehingga hal ini menjadi hal yang sangat romantis. Inti dari pertandingan Indonesia melawan Korea hanya ada beberapa poin seperti gol pertama dari Korea Selatan dianggap offside ketika melihat VAR teman-teman. Lalu Korea juga mendapatkan 2 kartu merah dari striker dan juga pelatihnya. Dan ketika teman-teman bertanya kenapa bisa mendapatkan kartu merah, sebetulnya itu adalah pelanggaran yang sangat jelas, di mana pemain tim nasional Korea menginjak bahkan membuat kaki pemain tim nasional Indonesia sempat berbelok gitu teman-teman. Tapi beruntungnya itu tidak berakhir dengan cedera. Intinya pertandingan Indonesia melawan Korea semakin bersih ketika wasitnya seringkali melakukan cek kepada VAR teman-teman, dan ini merupakan hal yang bagus. Pada akhirnya pelatih tim nasional Korea Selatan membuka suara. Intinya adalah mereka kalah karena pemainnya terkena kartu merah, tetapi mereka telah memberikan usaha yang terbaik. Lalu apa harapan dari teman-teman untuk tim nasional Indonesia? 경기에 이긴 인도네시아에 축하드린다. 저희가 좀 퇴장당하는 악재 속에서도 선수들이 포기하지 않고 끝까지 잘해서 동점골까지 가고 따라간 것에 대해서 의의를 좀 두고 싶고, 마지막에 페널티 PK는 운에 맡겨야 되는데 마지막에 그런 좋은 행운이 우리한테 안 온 것 같다. 유럽에서 활약하는 선수가 없어서 지금 좀 어려움이 있었던 거는 사실 맞고, 그 다음에 대창가기 전에 여러 루트로 유럽에 있는 활약하는 선수에 대해서 약속도 받았던 것도 사실 맞는데 대회 전에 여러 가지 사정에 의해서 차출을 못해서 좀 힘든 건 사실 맞습니다.